15 tips praktis buat bikin budget bulanan. Halo semuanya, mengatur keuangan atau bikin budget mungkin bisa terasa ngebatasin diri kita banget, tapi sebenarnya ini membuat kita lebih bebas loh. Bagi yang sering boros, punya budget itu rasanya kayak dapat izin buat ngeluarin uang kita. Jadi kalian bisa belanja tanpa harus mikir-mikir atau ngerasa bersalah setiap kali beli sesuatu. Makanya, aku bakal kasih tahu trik praktis biar kalian bisa tahu persis kemana perginya uang kalian lewat 15 tips budgeting berikut ini. Yang pertama, tentuin tujuan. Apapun fase hidup kalian sekarang, entah itu kalian baru mau mulai bikin budget, atau udah pernah dari sebelum-sebelumnya, memiliki tujuan untuk budgeting itu penting banget buat membantu kalian tetap on track menuju sesuatu yang kalian inginkan. Contohnya nih, kalau kalian pengen nabung 100 juta buat DP rumah, kalian bisa ngatur anggaran kalian atau budget kalian dengan jelas supaya target yang tadi itu tercapai. Kalau aku biasanya suka bikin target dalam berbagai jangka waktu. Misalnya, aku punya target bulanan, target tahunan, dan target jangka panjang yang misalnya dari 5-30 tahun ke depan. Terus trik yang kedua, gunain uang tunai buat kategori yang biasanya over budget. Kita semua pasti punya kelemahan masing-masing kan, tapi yang penting itu adalah tahu gimana cara menghadapinya. Nah, kalau aku, cara paling gampang buat ngatur pengeluaran pada kategori yang sering aku boros atau over budget adalah pakai sistem cash only. Ini mirip kayak sistem amplop, tapi cuma buat satu bagian spesifik dalam budgeting. Jadi dengan pakai uang tunai itu bikin kalian terjaga, dalam artian kalian gak bisa belanja lebih dari yang udah diizinin dalam tanda kutip. Jadi ngurangin kebiasaan belanja berlebihan kalian. Nah, kalau uangnya udah habis, ya udah habis aja dan kalian tetap on track gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga, jangan lupa bikin kategori lain-lain atau kategori nggak terduga. Pasti ada kan ya bulan-bulan di mana kalian bakal ada pengeluaran yang biasanya nggak pernah muncul. Misalnya nih aku, bulan lalu baru aja rice cooker aku tuh rusak. Jadi aku harus beli yang baru kan supaya bisa masak nasi dan nggak beli-beli di luar. Nah, tips praktisnya selalu siapin sedikit uang cadangan buat keadaan darurat. Atau kalau kalian udah punya pos dana darurat yang udah terisi penuh, bisa tuh kalian langsung tarik dari situ. Nah, kalau kalian lihat pengeluaran semacam itu terus-terusan muncul di kategori lain dalam beberapa bulan misalnya, nah mending kalian bikin kategori baru buat pengeluaran tersebut. Next, trik yang keempat adalah bikin budget bareng. Ini khususnya buat kalian yang udah nikah atau punya pacar alias udah nggak single ya. Sebaiknya kalian bikin budget bareng. Sekarang ini banyak banget pasangan yang meskipun hidup satu atap, urusan keuangan mereka terpisah. Tapi kalau kalian terbuka soal duit dan bikin budget bareng, itu bukan cuma bantu kalian untuk ngelola uang dengan lebih baik, tapi juga bantu kalian mencapai tujuan bersama maupun tujuan pribadi kalian masing-masing. Dan juga bikin hubungan kalian semakin kuat dengan lebih banyak kenal satu sama lain terutama soal finansial. Atau buat kalian yang single, cari teman baik yang kalian rasa cukup nyaman untuk share soal keuangan kalian. Karena ya selalu lebih gampang ngatur budget kalau bareng-bareng. Lanjut, yang kelima, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Pasti bakal ada kesalahan yang kalian lakuin meskipun udah mencoba hidup dengan budget dan kadang-kadang kalian bakal ngalamin kesulitan. Itu bagian dari hidup dengan budget. Tapi yang paling penting adalah jangan menyerah. Kalau aku sendiri butuh sekitar 3 bulan penuh trial and error, ngotak-ngatik budget sebelum akhirnya aku nemuin nih irama dan style yang pas buat budgetingku sendiri. Nah, begitu aku ngelewatin fase itu, budgeting tuh rasanya jadi seru banget. Next, tips yang keenam, budget setiap bulan. Gak akan ada 2 bulan yang persis sama dalam anggaran kalian. Itulah makanya penting banget buat bikin budget setiap bulan. Untuk nyiapin segala kemungkinan perubahan, coba cek kalender kalian dan lihat apa aja sih yang bakal datang. Misalnya ada ulang tahun atau kondangan temen gak? Atau ada hari raya keagamaan kayak Lebaran, Natal, atau Imlek. Jadi kalian harus nyiapin angpau buat bagi-bagi rejeki ke saudara. Atau mungkin musim mulai masuk sekolah nih, jadi kalian harus beli perlengkapan dan baju sekolah buat anak-anak kalian.
Next, tips yang ketujuh, stop pakai kartu kredit, khususnya buat pembelian-pembelian yang konsumtif. Kalian pasti tahu kan, kartu kredit itu sama dengan utang, dan utang itu nggak bagus. Lebih simpel dan gampang pakai kartu kredit kalau kalian tahu setiap pembelian itu nggak akan nambahin beban bunga buat kalian. Tapi kalau kalian mau tetap pakai kartu kredit, saranku sih cuma pakai kalau kalian bisa langsung lunasin itu di akhir bulan, bukan nyicil pelunasannya. Dan sebisa mungkin, pakai kartu kredit hanya untuk pembelian yang produktif. Kayak misalnya kalian beli laptop untuk kerja, yang mana kerjaan itu kan akan menghasilkan pendapatan buat kalian. Itu termasuk pengeluaran produktif. Kalau misalkan pembelian konsumtif, itu misalnya kalian beli handphone cuman buat gaya-gayaan, bukan buat kerja atau buat menghasilkan uang misalnya. Lanjut, tips yang ke-8, bikin zero-based budget. Zero-based budget itu adalah sistem budgeting yang ngasih dalam tanda kutip tujuan untuk setiap uang dari pendapatan kalian. Artinya, ketika pengeluaran dan pendapatan kalian itu dikalkulasi, hasilnya bakalan sama dengan 0. Maksudnya, setiap rupiah yang kalian dapetin itu punya tugas dan tujuannya masing-masing. Jadi, efisiensi secara maksimal gitu. Cara ngitungnya gini, lihat penghasilan kalian buat bulan depan, terus tentuin semua pengeluaran, termasuk tabungan, utang, listrik, tagihan. Abis itu mulai deh atur budgetnya sampai akhirnya pendapatan dikurangi pengeluaran, itu hasilnya sama dengan 0. Kalau udah begitu, berarti kalian udah benar-benar maksimalin uang kalian tuh. Ini bisa jadi agak tricky, jadi pastiin kalian punya waktu yang cukup buat budgeting, dan pikirin cara terbaik buat ngejalaninnya. Jangan khawatir kalau kadang-kadang ada kelebihan atau kekurangan, yang penting terus latihan aja. Next, trik yang ke-9 adalah bikin jadwal. Penting banget nih buat tahu kapan tagihan kalian jatuh tempo, kapan gajian, dan kapan tanggal-tanggal otomatis untuk nabung dan investasi. Dengan tahu ini semua, kalian bisa ngatur budget kalian sesuai tanggal-tanggal tersebut buat pilihan-pilihan terbaik dengan uang kalian. Karena ada beberapa pembayaran yang tetap, ini bisa jadi acuan buat pengeluaran kalian tetap on the track. Tapi buat kalian yang freelancer mungkin dan penghasilan kalian itu nggak tetap setiap bulan, ini bisa jadi masalah karena mungkin kalian nggak bisa nentuin tanggal yang pasti, nggak tahu kalian bakal dapat duit berapa, atau kapan kalian gajian. Lanjut, yang ke-10, berhenti membanding-bandingkan. Sebenarnya sih emang udah sifat bawaan kita ya sebagai manusia buat ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain. Tapi sayangnya ini nggak selalu positif. Contohnya kalau kalian lihat orang di TikTok punya rumah gede atau mobil yang keren, yang canggih gitu misalnya, itu malah bikin kalian pengen belanja daripada nabung demi bisa kayak mereka. Pasti kalian bisa tebak sendiri kan hasilnya ini bakal kemana? Ya, buat keuangan kalian. Jadi buat ngelawan godaan-godaan ngebandingin diri sendiri sama orang lain semacam ini, coba deh fokus sama diri kalian sendiri. Kalian itu unik dan gaya hidup kalian juga unik. Semakin kalian kerja keras buat mencapai tujuan yang beneran cocok buat kalian, semakin besar kemungkinan kalian bakal berhasil dan mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi fokus pada diri kalian sendiri. Oke? Lanjut, yang ke-11, lunasi utang. Bayar utang bisa dibilang sebagai pengeluaran paling penting yang harus dipangkas setelah bayaran-bayaran utama dan esensial untuk hidup kalian. Pas lagi ngatur budget dan kalian lihat semua kategori di luar yang penting-penting, segala pengeluaran yang bisa dipotong-potong itu langsung aja dialokasiin buat bayar utang. Ini gunanya buat memastikan bahwa uang kalian digunakan dengan cara yang efisien dan bikin kalian ngerasa punya lebih banyak uang tanpa harus nambah penghasilan. Mereka yang udah berhasil bebas dari utang pasti udah ngerti banget nih soal ini. Next, yang ke-12, jangan takut ngurangin budget. Ngomongin soal mangkas-memangkas pengeluaran, sebaiknya kalian jangan ragu buat bikin perubahan di budget kalian setiap bulan. Misal, kalian sadar kalau bulan ini kalian bisa motong beberapa pengeluaran pribadi. Ingat, perubahan ini tuh bisa dan seharusnya bersifat sementara, tergantung situasinya kalian lagi kayak gimana bulan-bulan ini. Karena setiap bulan tuh bakalan beda. Kalian harus selalu manfaatin momen-momen di mana kalian bisa ngurangin pengeluaran yang berlebihan, tapi bisa dipangkas. Karena pasti bakal ada saat-saat di mana kalian gak bisa ngelakuin itu.
Kita lanjut lagi ke trik yang ke-13. Mulai dari kategori yang paling penting dulu. Mungkin beda sama yang kebanyakan orang pikirin, tapi memberi atau sedekah itu sebenarnya adalah salah satu kategori yang paling penting, terlepas dari kondisi keuangan kita. Dan fun fact-nya, bersedekah tuh salah satu ciri khas orang-orang kaya loh. Jadi setiap bulan sisihkan dulu sedikit aja budget buat kalian bersedekah. Ini bisa berupa kayak misalnya beli bunga buat orang tersayang, traktir orang lain, atau bantu orang yang membutuhkan. Manfaat dari mengalokasikan budget untuk sedekah ini adalah melatih diri kita untuk gak terlalu terikat sama uang, yang bisa membantu kita untuk lebih santai, membangun hubungan yang lebih sehat sama orang lain, dan bikin kita ngerasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Karena sayangnya seringkali orang yang baru mulai nabung tuh jadi terlalu posesif sama uang mereka dan lupa kenapa mereka nabung. Jadi malah cuma nabung doang tanpa tujuan yang jelas. Terus kategori yang kedua yang paling penting juga adalah tabungan. Seperti yang mungkin udah kalian sering dengar, bayar diri kalian sendiri itu harus jadi prioritas utama. Dan kategori ketiga yang juga gak kalah penting adalah kalian harus nge-cover kebutuhan dasar kalian, kayak makanan, utilitas, tempat tinggal, dan transportasi. Intinya hal-hal dasar yang dibutuhin buat bertahan hidup. Dan terakhir, prioritasin segala hal yang gak masuk dalam kategori-kategori sebelumnya, kayak subscription dan belanja-belanja pribadi. Next, yang ke-14, pantau kemajuan kalian. Selalu tetapkan tujuan dan selalu pantau kemajuannya. Contohnya nih, kalau kalian pengen nabung 1 juta rupiah bulan ini, catat dan tulis apakah kalian benar-benar berhasil mencapai tujuan itu atau enggak. Tujuan-tujuan kecil kayak gini bisa ngebantu kalian tetap termotivasi dan menginspirasi kalian untuk terus maju, mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar. Oke, ini dia tips terakhir nomor 15. Pakai aplikasi budgeting. Jujur, bikin budget secara manual tuh bisa ribet banget, tapi untungnya ada beberapa aplikasi gratis yang bisa banget bantu kalian bikin budget. Jadi kalian gak perlu repot-repot tulis tangan. Beberapa contoh aplikasi yang bisa bantu kalian tuh kayak Mint, Money Manager Expense and Budget, Money Lover, Monify, EveryDollar, dan lain-lain yang bisa kalian cek di handphone kalian lewat App Store atau Play Store. Tinggal cek mana yang cocok sama kalian dan mulailah bikin budget sekarang juga. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.